Jadi menurut Pak Tom, apa yang terjadi dengan MSCI dan bursa kita hanya menjadi puncak gunung es dari sebuah masalah ekonomi yang lebih serius. Ada kekeliruan besar ya. Saya dengar ada masukan ke pimpinan bahwa tinggal ngelobi MSCI, tinggal ngelobi Moody's, tinggal ngelobi ya emiten-emiten besar ya yang sahamnya naik ratusan persen. Bahkan ribuan persen, dan tingkat harga sahamnya mencerminkan sebuah valuasi yang sudah tidak masuk akal, ya kan? Dari berbagai perbincangan saya dengan investor di seluruh dunia, kayaknya makin banyak investor makin sadar ya, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih, ya ini angkanya semakin tidak dipercaya, tidak kredibel ya. Ini punya dampak kepada lebih banyak indikator ekonomi lainnya, juga kelihatannya lemah ya, dan itu kembali juga kepada kredibilitas daripada angka-angka resmi ekonomi kita. Ya, apakah benar ekonomi kita bertumbuh 5%? Ya kan? Mengingat banyak indikator lain. Ya. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Sama gue Vincent. Langsung aja, karena gunjang-ganjing MSCI ini kan udah mulai banyak ya yang bikin rusuh dan bikin statement-statement keliru. Nah, Dik Alfa langsung manggil jagoannya. Jaggernya. Experienced investment banker, Pak Tom Lembong. Welcome. Yes. Mas Vincent, terima kasih. Yes. Kita udah lama banget kita scheduling podcast ini, akhirnya bisa sekarang dan di topik yang sangat tepat. Betul. Dan di topik yang sangat tepat. Dan kebetulan ini juga podcast saya yang pertama di tahun 2026. Wih. Jadi terima kasih sekali. Yeah. Memang kelihatannya udah about time. Udah takdir pas dengan gempa bumi MSCI kemarin. Ya emang kayaknya Seven Moons line up ya. Di kepala gue itu turbulence, tapi di Pak Tom barusan bilang gempa bumi. Berarti Pak Tom bisa melihat apa yang gue nggak lihat. Gue pikir hanya turbulence loh. Pak Tom bilang gempa bumi. What really happened, Pak? Siap. Kita mulai dari awal. Baik. MSCI itu apa sebenarnya, Pak? Binatang apa? Baik. Saya kira penjelasan Mas Tirta, Mas Vincent di video sebelumnya ya, di Alpha mengenai apa itu MSCI cukup bagus ya, cukup lengkap. Saya punya sedikit pengalaman unik karena karir saya berawal dari Morgan Stanley, ya kan, dan MSCI itu adalah Morgan Stanley Capital International ya. Jadi memang dia istilahnya index provider, jadi semacam lembaga peneliti yang mengkonstruksi atau mengkompilasi ya indeks-indeks yang menjadi benchmark untuk fund manager di seluruh dunia ya. Jadi dia akan bikin berbagai macam indeks negara ya, dan juga indeks lainnya ya, dan itu yang dipakai semua fund manager besar ya di seluruh dunia. Apakah mereka mau ya istilahnya overweight atau mau underweight kan diukur dari benchmark tadi ya, yaitu indeks. Dan tentunya MSCI bukan satu-satunya indeks provider ya, ada banyak yang lain seperti Financial Times memberikan FTSE Index ya kan sebagainya, dan ada bahkan indeks untuk obligasi ya, fixed income, bukan hanya untuk bursa saham atau investasi saham, tapi ya tentunya bobot yang diberikan oleh indeks provider seperti MSCI kepada negara tertentu atau dalam indeks negara, indeks nasional ke perusahaan tertentu itu sangat berpengaruh ya pada arus modal masuk atau keluar dari sebuah bursa efek. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ya Pak, beberapa minggu belakangan itu kan kita kayak kaget ya Pak. Kita kayak kaget. Dalam artian seperti ini. Struktur pasar modal kita itu kan bukan berarti MSCI tutup mata selama ini ya Pak. Betul. Ya kan? Mereka mungkin juga sudah memperhatikan dari lama gitu kan. Tapi kenapa ini seperti shock gitu Pak? Tiba-tiba why so sudden? Jadi betul sekali Mas Vincent, bibit-bibit masalah-masalah yang memicu ya sampai ancaman dari MSCI ya untuk membekukan bobot Indonesia di indeks mereka ya. Itu bibit-bibit masalah itu sebenarnya sudah lama ya. Sekarang kita bicara belak-belakannya. Ini kan unfiltered Pak.
satu faktor besar ya, saya kira ini seperti rahasia publik ya, adalah emiten-emiten besar ya, yang sahamnya naik ratusan persen, bahkan ribuan persen, dan tingkat harga sahamnya mencerminkan sebuah valuasi yang sudah tidak masuk akal, ya kan, misalnya PE multiple ratusan kali, ya kan. Tapi ini bukan fenomena baru, ya. Banyak kan emiten ini juga IPO-nya waktu periode pemerintahan sebelumnya, ya. Dan ini juga bukan fenomena yang eksklusif sektor konglomerasi ya, konglomerasi. Mungkin kita bisa ingat berapa tahun lalu saham-saham teknologi, ya, juga sempat IPO, harganya meroket, ya, termasuk misalnya bank digital, bank digital, kemudian harga sahamnya anjlok, ya kan, yaitu sangat buruk untuk persepsi investor termasuk index provider ya. Jadi masalah-masalah yang disorot oleh MSCI sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun ini ya. Tapi memang hal seperti ini selalu berulang, mendidih pelan-pelan, ya kan, terus tiba-tiba menjadi akut, ya, tiba-tiba menjadi gawat darurat gitu ya. Jadi penulis dari Amerika namanya Ernest Hemingway kan pernah mengatakan mengenai bangkrut ya, bagaimana dia bangkrut. Harus dia bilang ya di awal pelan-pelan, kemudian mendadak semuanya tiba-tiba, ya kan. Jadi saya kira tekanan-tekanan yang mengganggu antara lain MSCI itu sudah berjalan cukup lama, ya kan, tapi akhirnya mencapai suatu titik di mana mereka udah nggak bisa tinggal diam lagi ya. Dan 2 minggu yang lalu itu adalah menurut Pak Tom adalah boiling point-nya. Betul, jadi boiling over ya, istilahnya. Jadi ya tadi saya sudah sampaikan, hemat saya ya di dunia investasi ini seperti gempa bumi, ya. Ini cukup jarang terjadi. Ya. Coba kita cari di internet ya, kapan terakhir kali MSCI ya, atau FTSE atau yang lain memberikan ancaman seperti ini. Itu sangat-sangat jarang. Ya, jadi ini suatu perkembangan yang signifikan dan harus kita tanggapi dengan sangat serius. Ya. Pak, salah nggak kalau saya bilang apa yang terjadi kemarin di bursa kita, di pasar financial market kita, itu adalah self-inflicted pain? Karena kalau kita ngelihat secara global, ya baik-baik saja kan. Ya oke lah ada trading tariff war, tapi kan sangat-sangat ini jelas isunya itu istilahnya Indonesia spesifik. Ya, jadi ini bukan karena tekanan global ya, atau pola trading di bursa saham Amerika atau kondisi moneter global ya, persis Bank Sentral Amerika, the Fed atau lain-lain ya. Ini sangat spesifik pada Indonesia. Ini bukan cuma masalah saham gorengan, gorengan saham ya. Tapi hemat saya sudah melebar ke isu-isu yang fundamental. Ya. Governance maksud Pak Tom? Governance. Tata kelola bursa kita yang memang berantakan. Bahkan hal-hal di luar masalah sempit bursa saja, ya, atau pasar saham saja. Ya. Tapi misalnya kredibilitas angka-angka resmi, ya, statistik ekonomi. Ya kan? Ini semua punya pengaruh. Ya. Meskipun memang mungkin MSCI secara teknis gitu ya akan mengutamakan aspek-aspek sempit bursa ya, dan saham dan governance terhadap emiten, ya, itu penilaian mereka itu dalam konteks yang lebih luas. Ya. Jadi misalnya kalau kredibilitas makro sebuah pemerintah tinggi, ya mungkin dia masih punya toleransi terhadap masalah-masalah governance ya, di bursa saham. Tapi kalau kredibilitas sebuah negara sudah berkurang banyak ya, sudah menipis, kemudian ditambah lagi dengan masalah-masalah governance di bursa efek, ya, itu sudah melampaui batas toleransi ya. Jadi kredibilitas kita secara umum ya, sekali lagi termasuk angka-angka
ekonomi, ya termasuk Indikator-indikator. kepastian hukum bahkan. Yeah. Oh ya. Itu juga punya pengaruh yang mungkin kurang diapresiasi oleh banyak orang di dalam negeri ya. Oke. Sebelum kita ke fiskal dan moneter, Pak, kita punya ilustrasi juga bahwa tanpa saham-saham Konglun ya, Pak ya. Betul. Sebenarnya IHSG kita tuh nggak kemana-mana di level Betul di sekali. level 6 ribuan gitu ya, Pak ya. Nah, Betul saya sekali. hanya mencoba untuk Ini ya. memposisikan diri saya sebagai mungkin penggiat pasar, bukan penggiat Iya. pasar, apa ya? Orang yang juga berinvestasi di pasar Iya. gitu ya. Iya. Pelaku pasar. Pelaku pasar. Ya pembeli juga pelaku pasar kan. Iya, ya iya. kan? Actually kita tuh kebantu ya Pak sebenarnya kan. Oke, in a short term, kapan kita mulai menikmati? 2023, 24, 25. Oke lah itu pesta poranya ya Pak ya. Siap. Pesta poranya. Tapi Emang ada jam-jam gap, pakai iya kan? ini ya, pakai steroid ya. Betul. Itu periode kita pakai steroid itu sampai Iya kan? nembus 9.000. Tapi kalau kita take out ya di kisaran 6.000, ya mungkin Betul. 6.600, 6.500 gitu ya. Betul. Tadi Pak Tom bilang juga bahwa yang ada di pasar sekarang itu valuasinya mungkin sedikit tidak masuk akal. Iya. Tapi mungkin ada juga orang yang melihat Pak, berkaca sama bursanya di Amerika. Siap. Di mana kita ngelihat multiplier dari perusahaan-perusahaan Siap. teknologi itu juga gede banget gitu kan. Tapi people keep buying gitu ya. Siap. Nah di Indonesia kalau saya coba perhatikan ya, Iya. itu industrinya justru banyak di hilir. Iya. Ekstraktif. Petrochemical, Iya. ya kan gitu kan. Terus industri hilirisasi lainnya gitu ya. Menurut Bapak ini sebenarnya ada baiknya nggak sih kayak Iya. kita ketopang sama Konglo ini and then kayak play-nya harusnya seperti apa gitu? Jadi kalau kita bilang ya sama saja dengan saham-saham teknologi tertentu di Amerika gitu ya. Fenomena yang kita perhatikan di Amerika itu juga bukan sesuatu yang sehat. Ya, jadi sebetulnya ini sudah disorot oleh banyak ekonom ya bahwa risiko bursa efek Amerika pun juga dalam sebuah bubble ya, lagi dalam Euforia. dalam kondisi euforia ya, dan semakin tinggi risiko bahwa euforia itu pecah ya kan, dan kita sudah mulai lihat gejala-gejala mengarah ke sana ya, seperti kemarin kan banyak saham teknologi ya anjlok mendadak Iya. ya, diiringi dengan anjloknya Bitcoin dan kripto lainnya ya. Jadi euforia itu kan seperti demam ya, dan suatu saat itu akan pecah gitu ya. Dan melihat berapa besar peran daripada kenaikan saham dalam mendorong konsumsi di Amerika. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba bursa efek di Amerika anjlok, yaitu dampak ke konsumsi dan dari situ dampak ke ekonomi Amerika akan sangat buruk sekali. Ya. Mungkin udah puluhan tahun belum pernah setinggi ini ketergantungan pertumbuhan ekonomi Amerika pada bursa saham. Ya kan? Nah, tapi memang kita harus akui ya, balik lagi tadi ke makro kredibilitas ya. Meskipun perang dagang dan tariff war dan juga banyak kebijakan yang tidak konvensional ya dari Washington dalam setahun terakhir, ya gimana pun juga Amerika kredibilitas makronya udah tinggi. Ya, jadi semua pelaku dan investor memberikan toleransi lebih besar ya kepada market US ya, memang sudah puluhan tahun membangun kredibilitas ya, dan juga sangat liquid ya, sangat dalam, secara umum sangat profesional. Memang ada segmen tertentu, tentunya beberapa tahun terakhir ini yang namanya Magnificent Seven ya, top 7 teknologi company seperti Amazon, Microsoft, Tesla dan sebagainya ya. Tapi secara umum governance di pasar modal di Amerika sangat kuat ya. Jadi ya boleh dibilang seperti double standard. Memang kita tidak diberikan toleransi yang sama ya, karena kita belum membangun kredibilitas serupa selama sejarah kita yang masih lebih pendek ya, sebagai sebuah negara yang masih berkembang. Ada kaitannya juga karena dolar sebagai global currency, Pak? Banget. Jadi negara yang menerbitkan global reserve currency ya, seperti dolar ya, soalnya juga euro sebetulnya juga demikian ya.
memang punya kemewahan dan punya keistimewaan. Ya. Mereka Punya selalu bisa privilege. cetak uang. Punya privilege itu ya Pak ya? Iya betul, exorbitant privilege. Ya, jadi ya kalau terjadi krisis, misalnya juga bursa saham sana anjlok, mereka bisa cetak uang. Cetak uang, membanjiri pasar dengan likuiditas. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara lain. Ya. Nah, karena kalau negara lain melakukannya, ya kurs mata uangnya akan anjlok ya, karena membanjiri likuiditas ke pasar, mengakibatkan oversupply mata uang tersebut, dan ya kurs itu kan seperti efek harga yang supply demand ya, yang didorong oleh supply demand. Jadi oversupply dengan cetak uang pasti akan mengakibatkan mata uangnya collapse gitu ya. Tapi itu seperti tidak berlaku bagi penerbit yang namanya reserve currency ya, seperti dolar di Amerika dan euro di Eropa ya. Bahkan Jepang pun juga tadinya sudah puluhan tahun cetak uang, triliunan dolar, ya kan, dan kelihatannya tidak ada dampak terlalu buruk ya pada kurs dan sebagainya. Tapi sekarang udah mulai rawan ya, mulai rawan. Jadi, iya. Pak, di waktu kita bikin konten tentang MSCI di Instagram kita harus akui bahwa followers Big Aval nggak semuanya pintar ya. Siap. Paham. Nggak semuanya paham. Tidak semuanya canggih. Iya. Nah ada yang nanya, ada yang satu komen yang nyeleneh banget, saya ingat. Kenapa kita harus ngikutin MSCI nih? Ya kan? Kenapa kita harus, sebuah negara harus didikte oleh lembaga yang dari asing nih, ya kan? Iya. Pak Tom, coba berikan. Itu second account saya. Berikan jawaban yang mudah dimengerti. Kenapa harus kita mengikuti playbooknya MSCI? Siap. Jadi indeks-indeks seperti MSCI, ya, FTSE dan sebagainya ya, itu boleh dibilang seperti standar global. Ya. Jadi sekarang katakan kita ambil analogi gitu ya, misalnya sektor telekomunikasi, ya, HP kita, ya, itu kan menggunakan standar global, ya, yaitu 4G, 5G. Ya. Bayangin kita bilang, oh kita tidak mau didikte oleh standar internasional, ya, kita bikin standar sendiri. Ya. Jadi HP kita pakai standar sendiri, HP kita tidak bisa dipakai di luar negeri, HP dari luar nggak bisa dipakai di dalam negeri, ya kan? Ya akan sangat buruk tentunya. HP kita akan jadi lebih mahal, ya, karena tidak bisa menikmati skala ekonomi global, ya, karena tidak ikut standar global. Gitu ya. Jadi dalam pasar modal, hal yang serupa juga berlaku. Ya. Suka tidak suka, ada standar-standar global yang diikuti semua negara. Ya, dan tentu siapa saja, negara mana saja bebas untuk tidak ikutan, ya, tapi akan terkucilkan gitu ya, akan tidak bisa ikutan menikmati skala ekonomi atau likuiditas dalam hal ini yang diciptakan oleh standarisasi ya, mengikuti standar-standar global, termasuk indeks-indeks yang berlaku secara global. Ya. Pak, following pertanyaan kita tadi ya, saya mau ajak ngobrol soal teori konspirasi sedikit ya Pak. Epstein Pak. Enggak, bukan. Jadi ada yang bilang big funds itu take advantage from this kind of volatility gitu ya Pak. Jadi global funds itu mungkin ada yang take advantage dari this kind of volatility, considering their value investment mungkin nggak se tinggi targetnya gitu ya. Seberapa besar kemungkinan ini adalah bentuk dari kita di pojokan gitu ya, di pojokan oleh big funds itu kayak mengikuti maunya mereka gitu, investment filosofinya mereka gitu ya. Karena juga yang saya bilang tadi balik lagi gitu ya, why now gitu kan, why now ketika semuanya sudah naik tinggi sekali gitu kan, and then kayak there is an opportunity buat kayak untuk keluar dari pasar gitu dengan mudah. Menurut saya justru terbalik kali ya, justru karena harganya naik banyak, ya sudah tinggi, justru tanggung jawab bursa efek, tanggung jawab pemerintah, ya, regulator semakin besar, ya. Semakin tinggi harga saham, kan tentunya semakin tinggi risiko harganya juga anjlok, ya kan? Jadi justru toleransi terhadap governance berkurang. Ya, kalau misalnya saham masih murah, ya, dan tidak banyak orang invest, kan tanggung jawab regulator tidak seluas atau sebesar
dibandingkan harga sudah tinggi, ya, risiko sudah tinggi, ya kan sudah banyak orang masuk, termasuk retail investor kita sendiri. Ya kan? Jadi tanggung jawab regulator justru menjadi sangat penting gitu ya, sangat besar. Oke, jadi karena stake-nya makin besar ya Pak sebenarnya. Dan kita juga harus agak tahu diri ya sebagai Indonesia gitu ya. Terus terang perhatian dunia lagi tidak ke kita. Ya. Tentunya 70% liputan media internasional itu fokusnya ke Trump. Terus mungkin 20-30% ke hal seperti Ukraina, ya kan? Dan hal lainnya. Dan terus terang bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara berkembang terpinggirkan ya dalam liputan media, termasuk media finansial gitu ya. Dan terus terang juga dengan kenaikan harga saham yang luar biasa di Amerika, ya, saham teknologi, banyakkan portfolio di seluruh dunia fokusnya juga ke sana kan, karena proporsi ya daripada saham Amerika makin menggelembung kan, makin gede, jadi terus terang ya jangankan big funds gitu ya, hedge funds saja ya, yang biasanya lebih fokus ke volatilitas ya, fluktuasi gini ya, untuk dikapitalisasi atau dieksploitasi. Hedge fund juga tidak lagi fokus ke Indonesia ya. Bobot kita sekarang di bawah 1% kan Pak? Betul. Dan itu pun juga kesan saya banyak funds global itu juga underweight terhadap indeks ya. Jadi terus terang ya bukan hanya karena kondisi spesifik pada Indonesia ya, tapi memang perkembangan global membuat kita tidak lagi menjadi fokus perhatian ya. Oke. Sebenarnya bagus juga buat pasar kita ya Pak, ya, supaya nanti kalau udah ketinggian, karena biasanya sering jadi korban kan retail ya Pak. Betul. Ya kan? Saya hanya bisa membayangkan how catastrophic itu di US once the bubble pops gitu ya Pak. Itu pasti retailnya semua kan yang kenakan gitu. Nah, oke, saya jadi paham maksud Bapak. Nah, sekarang kita juga selama beberapa tahun ke belakang kita mulai melihat ada indikasi yang sehat di mana proporsi foreign investors itu kan turun terus ya Pak. 30-40%, sekarang mungkin mungkin 40 sekarang. Udah 40% ya? Betul, dulu saham sangat didominasi investor asing, ya. 70% ya. 70%, sekarang kadang 50% ya tadi, kan udah di bawah 50%. Kalau di bursa saham saya kira itu perkembangan yang sehat, ya, karena didorong oleh perkembangan investor domestik ya, yang semakin gemar untuk buka akun sekuritas dan mulai invest dan trading di saham lokal ya. Yang lebih memprihatinkan itu, dan mungkin dalam gempa bumi MSCI kemarin ya kurang dapat perhatian, itu adalah pasar uang. Money market. Ya, pasar money market dan pasar obligasi. Ya. Memang tidak seseru bursa efek ya, saham, dan tidak ada perkembangan harga yang drastis gitu ya, yang wah sahamnya melonjak ratusan persen gitu ya, kan tidak terjadi di obligasi gitu ya. Tapi sebetulnya untuk perkembangan ekonomi sebuah negara, pasar obligasi lebih penting daripada pasar saham, ya, karena pasar obligasi dan pasar uang menentukan suku bunga ya, dan memberikan likuiditas bagi perkreditan. Ya. Dan di situ hemat saya patut disesalkan ya. Sementara beberapa tahun ini kita lihat banyak IPO di bursa saham, kita tidak banyak lihat kemajuan di bursa obligasi dan pasar obligasi dan pasar uang. Ya. Padahal itu lebih fundamental ya, lebih penting. Dan secara ukuran jauh lebih besar daripada equity market kan Pak? Nah, di hampir semua negara demikian. Ya, jadi yang namanya fixed income, ya, obligasi, money market itu berapa kali lipatnya bursa saham. Ya, karena sekali lagi, mulai dari perkreditan rumah, ya, kredit sepeda motor, kredit untuk kuliah dan sebagainya, semua pricingnya ya di benchmark ke suku bunga yang tercermin di pasar obligasi, pasar uang ya. Tapi di Indonesia, setahu saya pasar obligasi itu kecil sekali ya, dibandingkan misalnya dengan bursa saham, mungkin kira-kira 1:1. Ya, benar sekali yang Mas Tirta bilang tadi, di negara maju mungkin
pasar obligasi 3 kali lebih besar daripada pasar saham. Ya, karena sekali lagi itu fixed income, yaitu atau sektor perkreditan, ya, kredit di sebuah perekonomian, dan juga kebalikannya kan orang yang tanam modal atau invest di obligasi itu tabungan, Betul. tabungan. Ya. Sementara orang yang invest ke saham memang bisa tabungan jangka panjang, tapi juga banyak yang lebih spekulatif kan. Ya, jadi sebenarnya pasar obligasi, pasar uang kurang dapat perhatian ya beberapa tahun ini, dan itu peluang sebetulnya ya. Kalau kita bisa lebih mengembangkan pasar obligasi, pasar uang, itu akan sangat memperbaiki likuiditas dan ketersediaan kredit di berbagai sektor dalam ekonomi kita ya. Aduh, pembicaraan barusan bikin gak nyaman banget ya. Bikin gak nyaman. Untungnya kita dapat kiriman kursi dari Vivere Collection. betul. Jadi meskipun beritanya gak nyaman, duduknya masih tetap nyaman. Masih tetap nyaman. Ini kita dari seri Steel Case. Ya, Dari fitur Vivere. utamanya ada air left back, dynamic seat for the adjustable arms, weight activated mechanism. Jadi kayak menyesuaikan dengan berat badan Dan postur tubuh. dan postur tubuh. Jadi kalau ininya ngerasa kurang rendah atau kurang tinggi bisa disesuaikan. Ini bisa teman-teman dapetin di online marketplace. Ya, Terus di di offline store-nya juga ada gitu. Jangan lupa ini adalah kursi terbaik versi Forbes 2025 gitu ya. 25. Jadi ini kursi yang paling cocok untuk menerima berita buruk. The Best Ergonomic Chair 2025 versi 4. Yes. Dan teman-teman bisa lihat koleksinya di Vivere Collection. Oke. Thank you ya Vivere. Akibat gempa bumi MSCI kemarin, kan ada after effect-nya yang terjadi ya. Beberapa pejabat terkait mengundurkan diri. Nggak tahu apakah itu sukarela ataukah ada tekanan. Kita nggak pernah tahu. Pertanyaan saya, apakah menurut Pak Tom itu cukup atau ada hal yang lebih bisa dilakukan? Contohnya reformasi yang lebih struktural kita lakukan untuk memperbaiki trust tadi kan, karena Pak Tom kan kuncinya adalah trust ke pemerintahan. Gimana Pak Tom melihat? Apakah ini yang kemarin firefighting yang dilakukan itu sudah cukup ataukah ada yang lagi? Iya, betul sekali Mas Tirta. Jadi ini memang mengenai trust ya, atau kepercayaan. Mundurnya direksi Bursa Efek dan regulator dari OJK itu langkah yang lazim kita lihat kalau hal seperti ini terjadi. Ya kan, orang mundur mengambil tanggung jawab ya. Lazim di negara lain mungkin Pak. Di Indonesia, di Indonesia kan jarang Pak, ya kan. Tapi mungkin hal penting dalam situasi ini ya, betul sekali yang Mas Tirta tanya tadi. Ini sudah tidak lagi saatnya untuk solusi-solusi yang permukaan ya, atau kosmetis ya, hanya tidak sampai ke akar-akar permasalahan. Ya. Hemat saya peristiwa gempa bumi ancaman MSCI ya, ini sudah semakin mendorong kita ya, ekonomi kita mendekati pinggir jurang. Ya. Karena diiringi juga dengan melemahnya kondisi fiskal. Kondisi fiskal pemerintah ya. Di tahun lalu pemerintah hanya mencapai 80% kalau nggak salah ya dari target pajak, penerimaan pajak ya kan. Sementara utang tentunya bertambah terus dan sekarang sudah menghabiskan kalau nggak salah hampir separuh dari budget ya, dari penerimaan itu untuk bayar bunga dan cicilan pokok pada utang negara. Ya, terakhir saya cek 43%. Terus ya kita bisa mendalami ya, tapi banyak indikator ekonomi lainnya juga kelihatannya lemah ya. Dan itu kembali juga kepada kredibilitas daripada angka-angka resmi ekonomi kita. Ya, apakah benar ekonomi kita bertumbuh 5%? Ya kan? Mengingat banyak indikator lain. Ya. Jadi saya bawa beberapa materi ya, misalnya penjualan sepeda motor. Ya, itu salah satu indikator favorit saya. Ya. Jadi angka resmi mengklaim bahwa ekonomi kita tumbuh 5%. Ya. Tapi tahun lalu penjualan sepeda motor hanya tumbuh antara 0,6 sampai 1,3%. Sebentar Pak, kenapa ini menjadi indikator favorit Pak Tom? Karena bagi saya motor itu adalah simbol kelas menengah. Ya, jadi kalau sebuah keluarga ada anggotanya yang
memenuhi kriteria untuk bisa mendapat kredit motor, bagi saya keluarga itu udah bergabung ke kelas menengah kita. Oke, ya. oke. Dan ini ada peristiwa jangka pendek, ya, year on year. Di tahun lalu pertumbuhan unit sepeda motor yang terjual hanya tumbuh 0,6 sampai 1,3%. Wow. Ya, oke. apakah itu konsisten dengan sebuah ekonomi yang bertumbuh 5%? Tapi juga ada peristiwa jangka panjang ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan 10 tahun lalu, ya, 10 tahun lalu itu jumlah sepeda motor yang dijual setiap tahun itu hampir 8 juta unit per tahun. Sekarang 6,4 juta. Jadi turun hampir seperempat ya. Antara 1/5 dan seperempat. Dan ini konsisten dengan laporan BPS ya, Badan Statistik kita tahun lalu, bahwa dari 2019 sampai 2024 jumlah kelas menengah kita berkurang dari 22%, populasi kita menjadi 17%, ya kan? Jadi konsisten dengan penjualan sepeda motor yang turun banyak ya, 20% itu tidak kecil dalam kurun waktu 10 tahun, ya kan? Dan balik lagi ke perspektif jangka pendek ya, sulit merekonsiliasi gitu ya. Ya sepeda motor penjualannya hanya naik 0,6 sampai 1,3%, masa ekonomi bisa tumbuh 5%, gitu kan? Juga penjualan mobil, ya, itu bahkan kontraksi. Ya, tahun lalu kontraksi antara 7 sampai 9%, ya, dibandingkan tahun sebelumnya, ya, di 2025 dibandingkan 2024 ya. Jadi balik lagi, sulit merekonsiliasi angka pertumbuhan ekonomi yang diklaim 5% dengan realita di lapangan seperti ini. Dan ini balik lagi ke masalah kepercayaan investor ya. Terlalu banyak kontradiksi dalam angka-angka dan indikator ekonomi kita. Oke, ini agak mind blowing buat saya Pak. Jadi bentar, saya refresh dengan sebenarnya. Jadi menurut Pak Tom, apa yang terjadi dengan MSCI dan bursa kita hanya menjadi puncak gunung es dari sebuah masalah ekonomi yang lebih serius? Hemat saya demikian ya. Sekarang begini, balik lagi ke kredibilitas kita di angka ekonomi. Jadi bahkan November 2019 saja, ya, ini sudah lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Bloomberg pernah terbitkan suatu artikel ya yang nyinyir mengenai angka pertumbuhan ekonomi kita. Ya, yang dari 2017 tiba-tiba jadi stabil banget, 5%. Betul. Ya, dan waktu artikel tersebut terbit di Bloomberg November 2019 itu pertumbuhan ekonomi udah 5%, stabil 5%, kayak 8 triwulan berturut-turut. Ya, dan itu dijuluki oleh Bloomberg suspiciously stable. Ya, jadi itu hampir nggak pernah terjadi. Kata-katanya Bloomberg tuh suspiciously stable. Ya kan? Itu 2019. Nah, sekarang 2026. Dan kalau kita lihat pertumbuhan angka resmi pertumbuhan ekonomi sudah 5 tahun terakhir selalu 5%. Ya kan? Jadi mungkin udah 30 triwulan berturut-turut. Kecuali pandemi ya. Kecuali pandemi, betul. Betul sekali. Dan secara statistik itu hampir tidak mungkin ya, karena ekonomi manapun itu lebih dinamis, lebih fluktuatif ya. Misalnya selalu ada efek musim, ya, misalnya biasanya konsumsi naik di bulan Ramadan, ya kan, setelah itu turun, ya, dan atau misalnya ada shock internal atau eksternal, ya, dan ekonomi manapun biasanya lebih fluktuatif, semuanya tidak datar seperti itu ya, dan padahal setahu saya Badan Statistik kita tidak melakukan namanya seasonal adjustment, ya, tidak melakukan penyesuaian untuk menghilangkan distorsi dari efek musim gitu ya. Jadi yang bisa lebih menstabilkan atau mendatarkan gitu ya angka pertumbuhan ekonomi. Jadi apalagi tanpa penyesuaian efek musim ya, tanpa seasonal adjustment, harusnya angka ekonomi lebih fluktuatif lagi gitu ya. Jadi dan dari berbagai perbincangan saya dengan investor di seluruh dunia, kayaknya makin banyak investor makin sadar ya, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih, ya ini angkanya semakin tidak dipercaya, tidak kredibel ya. Ini punya dampak kepada ketersediaan modal ujungnya, termasuk nantinya ya pada pasar obligasi, pada pasar uang.
Lidah saya agak kelu nih mau nanya pertanyaan Gloomy sekali berikutnya. ya, Lidah saya agak kelu mau nanya pertanyaan berikutnya. Tadi soal global trust ya, yang for the sake of better word questioning lah, ya, questioning performance kita. And then di satu sisi ada bagusnya bondholder negara Indonesia itu mostly dari luar negeri, dari dalam negeri, Dalam Pak ya. negeri sekarang. Jadi dependensi kita sama investor asing jadi berkurang gitu kan. Mungkin itu sisi bagusnya. Tapi kalau saya boleh artikan ya Pak ya, kalau majority dari bondholder government Indonesia itu adalah negara Indonesia, which is rakyat Indonesia juga, yang mungkin sekarang kuponnya di 5%, around 5%, 5-6%. and then ditambah dengan dilawan dengan inflasi dan juga mata uang terhadap dolar yang semakin turun. Artinya rakyat kita menanggung risk karena pertumbuhan ekonominya stagnan nggak sih Pak? Betul sekali. Jadi kenapa saya bilang ini mendorong kita semakin mendekati pinggir jurang ya? Karena ancaman dari MSCI bukan satu-satunya peristiwa yang terjadi 2 minggu lalu ya, tapi ada juga downgrade dari rating agency pemeringkat yaitu Moody's. Ya, yang mendowngrade outlook peringkat pemerintah Indonesia ya, dari stabil menjadi negatif ya, dan seringkali lembaga pemeringkat seperti itu, Moody's, S&P, Fitch, menurunkan outlook, itu langkah pertama menuju menurunkan ratingnya sendiri, ya kan? Nah, maka dari itu tadi saya singgung tantangan di bursa saham ya, terjadi pada saat yang sama, kondisi fiskal kita melemah ya, dan ini memberikan tekanan kepada pemeringkatan ya, peringkat atau rating negara kita, pemerintah kita di pasar global. Ya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai strategi fiskal ya, dan alokasi anggaran kita misalnya, ya, apakah sudah optimal, tepat sasaran ya. Penerimaan negara memang sudah ditujukan kepada tujuan-tujuan yang paling sehat bagi ekonomi kita ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Itu semua kan berpengaruh kepada kredibilitas fiskal, kredibilitas kita sebagai penerbit obligasi gitu ya. Saya khawatirnya ini bisa membola salju, ya, ini bisa jadi liar ya. Gejolak di bursa saham membuat investor di obligasi pun juga bertanya-tanya ya, dan mengamplifikasi gitu ya kekhawatiran investor di pasar uang dan pasar obligasi bahwa ada masalah yang lebih dalam, lebih fundamental ya. Dan kalau rating dari Moody's, S&P, Fitch diturunkan, itu dampaknya akan lebih besar lagi pada ekonomi secara makro ya, dibandingkan misalnya rating bursa saham kita itu diturunkan oleh Goldman Sachs atau Nomura atau bahkan oleh penentu indeks seperti MSCI atau FTSE ya. Jadi karena sekali lagi akses kepada pasar uang itu fundamental sekali ya. Pemerintah kita cukup mengandalkan itu ya, dan betul meskipun 10 tahun terakhir kita mengalami istilah saya itu deglobalisasi ya, keikutsertaan investor asing atau investor global dalam pasar uang, pasar obligasi kita semakin berkurang ya. Dulu investor global pegang sampai 40% ya, 30-40% dari obligasi Indonesia, sekarang sudah di bawah 15% ya, mungkin 13-15%. Betul sekali yang Mas Vincent bilang tadi, itu sayang sekali ya, karena akhirnya betul sekali risiko atau beban pendanaan ya lebih banyak ditanggung oleh rakyat kita sendiri, padahal bisa dipikul bersama ya oleh investor global. Ya. Jadi kita lebih enteng kan, dan kalau misalnya investor global suka masuk ke obligasi kita, apakah itu pemerintah atau obligasi swasta, pasti lebih banyak likuiditas, ya, lebih banyak modal yang masuk. Dan biaya pendanaan akan lebih murah, gitu ya. Jadi dangkalnya pasar obligasi kita, ya, dan berkurangnya partisipasi keikutsertaan investor global itu membuat
biaya kredit, ya, biaya pendanaan pemerintah menjadi tinggi ya, dibandingkan kalau umpamanya lebih banyak investor dari mana-mana ikutan mendanai pasar obligasi, pasar uang kita. Bapak kan salah satu arsitek di BPPN dulu ya Pak ya. Ini saya mau tanya tadi. Ketakutan saya adalah investor global yang sekarang partisipannya sudah sedikit itu ngedam obligasi kita. Iya. Transmisinya ke perbankan terus ke kredit itu gimana Pak? How dangerous it is? Betul. Jadi saya suka mengingatkan ya teman-teman bahwa harga itu bukan ditentukan oleh supply dan demand, tapi istilahnya oleh marginal supply dan marginal demand. Apa ya. Boleh Jadi nggak? mungkin kembali kepada ilustrasi dari Ernest Hemingway tadi, ya, kebangkrutan itu berkembang secara pelan-pelan, kemudian terjadi secara mendadak, ya kan? Atau misalnya It grows slowly dan immediately ya. and suddenly, And suddenly ya. dan atau misalnya kita lihat air yang mendidih, Iya. ya kan? Air itu kalau memanas itu pelan-pelan, ya kan? Kemudian mulai mendidih, Iya. tiba-tiba suaranya kedengarkan, Blukutuk. itu mencapai titik didih gitu Iya. ya. Meskipun investor global sekarang memegang hanya katakan 13%, 15% dari obligasi di Indonesia, Iya. betul sekali yang Mas Wisnu bilang, kalau mereka buang, ya kalau mereka lempar, ya semuanya mau jual, tidak ada yang mau beli, dan crash gitu ya, itu sudah pasti akan punya pengaruh ya, kepada pasar obligasi, pasar uang kita. Ya, nah kemudian kan perbankan kita juga punya portfolio obligasi cukup besar. Ya. Ya mereka juga harus mencerminkan ambruknya nilai obligasi tersebut ya pada neraca mereka, ya, dan harus membukukan kerugian ya, atas turunnya harga obligasi yang mereka pegang sebagai aset mereka gitu ya. Begitu harga turun kan secara matematis yield naik ya kan, tinggi, dan itu akan mempengaruhi suku bunga ya, yang bukan suku bunga bank sentral ya BI, tapi suku bunga real yang dialami oleh semua misalnya multi finance company ya, orang yang mau pinjam kredit sepeda motor atau kredit rumah ya, KPR, ya bunga-bunga akan naik semua gitu ya. Dan kekacauan di pasar uang, pasar modal justru lebih bahaya bagi perbankan tadi ya, dan bagi sistem perkreditan ya, dan bahkan dalam kondisi yang ekstrim ya, bagi akses sebuah pemerintah kepada pasar uang. Ya, kalau misalnya tiba-tiba kredit hilang, semua orang seperti rush ya, semuanya mau lari ke exit, tapi exitnya cuma sempit. Ya, semua mau jual, tidak ada yang mau beli. Itu ya boleh dibilang pasar uangnya menjadi beku ya, dan tidak ada yang bisa jual obligasi baru, termasuk untuk melunasi obligasi lama yang jatuh tempo, dan seluruh pasar modal menjadi beku gitu ya, menjadi frozen ya, karena semua mau jual, tidak ada yang mau beli, jadi tidak ada transaksi gitu ya. Jadi dan sekali lagi hal seperti ini selalu mencapai suatu titik kritis, ya, satu fase yang akut ya, dan kita harus mencegah ya bahwa pasar mengalami gawat darurat ya, seperti itu ya. Tapi masalahnya memang harus ke akar-akar permasalahan ya, nggak bisa cuma main di permukaan. Misalnya ada kekeliruan besar ya, saya dengar ada masukan ke pimpinan bahwa tinggal ngelobi MSCI, tinggal ngelobi Moody's, tinggal ngelobi ya lembaga-lembaga pemeringkat seperti itu, atau itu. Tapi sekali lagi ya, kebetulan saya punya pengalaman, pernah kerja di Morgan Stanley, ya, dan MSCI itulah Morgan Stanley Capital International. Ya. Saya pernah di Ordal Morgan Stanley, dan di dalam Morgan Stanley aja MSCI itu sangat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh investment banker,
oleh trader, oleh asset manager ya. Mereka memang harus independen ya, dan mereka jaga betul itu ya karena hidupnya dari kredibilitas tersebut. Dan dari sisi MSCI juga ngapain juga ya? Indonesia cuma 1%, ngapain ribet gitu ya kan sih Pak? Persis. Sementara dia tanggung jawabnya ke manajer-manajer besar ya seperti Vanguard, BlackRock dan sebagainya ya. Jadi Pak, jika saya menggunakan analogi Pak Tom tadi yang memasak air hingga mendidih di sini maksud Pak Tom adalah krisis ekonomi, Pak. Saya berusaha lebih belak-belakan aja nih. Kondisi pasar menjadi akut ya, gawat darurat. Itu biasanya dipicu oleh krisis kepercayaan, ya kan? Dan sekali lagi ya, ini gejala yang dibentuk. Ya. Akar-akar permasalahannya udah selama bertahun-tahun. Tapi karena tidak ditindak ya secara fundamental, ya, mungkin hanya entah dibiarkan atau hanya solusi-solusi yang di permukaan ya, hanya kosmetis, akhirnya mencapai titik yang sudah gawat darurat gitu ya. Iya. Oke. Terakhir, masih mumpung pakai analogi air mendidih. Air mendidih kan di 100 derajat Celcius ya Pak ya. Sekarang kita udah di berapa derajat Pak? Kalau menurut Pak Tom. Jadi ada dua perspektif yang penting, Mas Tirta. Pertama adalah di mana threshold, di mana ambang batas, ya, di mana di atas itu udah mendidih, ya, langsung menguap, gitu ya, meledak dan menguap gitu ya. Itu satu. Kedua adalah trennya. Trennya. Jadi katakan meskipun kita belum di titik mendidih, apakah trennya kita semakin ke sana, apakah semakin memanas atau mulai mengademkan ya, mulai cooling gitu ya. Saya takutnya kita mungkin udah di 80 atau 90 derajat Celcius. Ya, mendekati 100 Celcius. Hangat ya. Lumayan. Som kuku. Gading udah panas itu. Cuman yang saya khawatirkan itu adalah trennya. Ya, saya tidak melihat atau sulit melihat ya kebijakan saat ini yang akan mengademkan sentimen, ya, ditambah lagi risiko-risiko global. Ya, kalau sampai stock market bubble ya di Amerika pecah dan harga saham di Amerika turun drastis, itu akan mengguncang pasar modal dunia, termasuk Indonesia kan. Dan ya misalnya kita sudah di 80 Celcius, 50 Celcius, ya kan, kemudian cuacanya panas, tiba-tiba terjadi cuaca panas, ya itu langsung ada impact global juga berarti ya, betul, Pak? Betul. Di-trigger dari luar. Jadi beda misalnya kalau cuaca adem-adem saja, ya kan. Jadi bahkan katakan di malam hari di mana temperatur atau suhu ruangan dingin, ya meskipun air sudah mencapai 80-90 Celcius, ya kondisi ruangan kan kondusif ya, mengademkan. Tapi setelah setahun terakhir ini banyak kebijakan tidak konvensional dari Washington, ya kan, terus perang dagang dan sebagainya, dan ketegangan geopolitik, ditambah lagi tadi yang kita singgung ya, semakin tinggi harga saham, semakin tinggi risiko sahamnya akan anjlok ya, dan ini termasuk di Amerika. Sementara investor di seluruh dunia overexposed ya, exposure kepada saham Amerika terlalu besar sekarang, karena harganya udah naik terlalu banyak, dan mereka mungkin sulit untuk menjual gitu ya, untuk menguangkan. Meskipun mereka sekarang dari tahun lalu mereka udah mulai exit ya, udah mulai mengurangi, dan kita lihat indeks harga saham di Eropa malah naiknya lebih kenceng tahun lalu dibandingkan indeks harga saham di Amerika ya. Jadi sudah mulai terjadi diversifikasi, manajer global ya, mulai mengurangi bobot saham Amerika di dalam portfolio global mereka ya. Tapi tetap aja bobot saham Amerika masih besar sekali ya. Jadi kalau ada apa-apa di situ, itu membuat upaya-upaya untuk menurunkan suhu air semakin genting ya. Karena kalau besok tiba-tiba ada lonjakan
cuaca, ya kan, tiba-tiba cuaca tiba-tiba memanas ya, akibat peristiwa ya, entah pasar modal di Amerika atau geopolitik misalnya di Timur Tengah, Iya. misalnya dengan Iran gitu ya. Ya tiba-tiba yang tadinya aman-aman saja di 80 Celcius, 90 Celcius bisa menjadi tidak aman kan. Overnight ya bisa. Bisa sangat cepat berubah. Cuaca bisa sangat cepat berubah. Oke. Ya, Pak, soal fiskal nih Pak. Kan sepertinya pemerintahan sudah saya mungkin pakai istilah pakai kacamata kuda lah ya gitu. Ada beberapa program besar yang makan budget besar itu yang meskipun banyak kritik tapi tetap mau dilanjutkan. Program apa tuh? Adalah. Saya lanjut. TST ya. Saya respect keputusan mereka lah gitu ya. Oke, kita jalankan gitu ya Pak misalnya gitu. And then di sisi lain defense budget naik pun oke, saya coba untuk bisa mengerti gitu ya. Iya. Tapi di tempat dulu mungkin tempatnya Bapak ya di BKPM itu sekarang lagi banyak proyek hilirisasi juga gitu ya. Karena setuju atau tidak setuju itu penting untuk kita menurut saya dalam konteks kita menjadi sebuah negara yang berswasembada itu menurut saya penting gitu ya Pak ya. Siap. Nah, tapi kan beberapa program dengan budget besar ini itu kan yang memberikan tekanan fiskal juga buat kita Betul, ya Pak ya, memberikan betul. tekanan fiskal. Betul. Dan itu juga kekhawatiran banyak orang ketika 5% is questionable, tekanan fiskalnya besar, target pendapatan penerimaan pajak harus naik 20%. Iya. Ada kafiat-kafiatnya nggak Pak? Kayak oke, kalau misalnya itu plannya, apa yang harus dijagain supaya Iya. kita nggak makin nyusruk Pak? Yang digambarkan Mas Vincent tadi ya, itu gejala klasik namanya overheating. Ya, jadi sebuah ekonomi manapun ya punya speed limit, ya punya kapasitas terbatas, ya. Seperti halnya mesin sebuah mobil ya atau mesin motor gitu ya, kan ratingnya berapa horsepower gitu ya. Iya. Atau misalnya seorang atlet, ya dia memang ratingnya misalnya maraton, dia dalam 5,5 jam, bukan dalam 4 jam, Iya. ya kan. Jadi kalau dia dorong diri ya, untuk selesaikan maraton dalam 4 jam, dia akan serangan jantung, Iya. ya kan. Oke. Jadi satu pertanyaan yang selalu fundamental dalam mengukur kondisi sebuah ekonomi, seberapa jauh kita sudah mendekati speed limit, ya. Sudah mendekati maksimum kapasitas kita sebelum kita istilahnya overheating. Ya. Jadi ibarat atlet yang mendorong dirinya terlalu keras, akhirnya kena serangan jantung, ya. Atau pingsan. Dan apa yang memicu serangan jantung ya, dalam sebuah ekonomi? Satu adalah ketimpangan, imbalances ya. Jadi dan satu peristiwa atau fenomena ya yang mengkhawatirkan buat saya ya, ekonomi kita semakin bergantung kepada mega proyek yang padat modal ya, bukan kepada investasi di industri ringan ya, atau bahkan di sektor jasa misalnya yang lebih padat karya. Iya. Ya. Dan saya kira sudah setahun lebih ya, banyak kalangan sangat khawatir mengenai lapangan kerja. Ya. Tapi ini juga secara makro menjadi masalah kalau terlalu timpang ya, terlalu besar ketergantungan kita pada sektor komoditas atau pada sektor yang pada modal ya, dan kita kurang berinvestasi atau kurang perhatian kepada sektor-sektor yang padat karya ya, yang menciptakan lapangan kerja. Makanya kita melihat 10 tahun fokus ke mega proyek, kelas menengah kita menciut. Yeah. Ya, kenapa? Karena lapangan kerja buat kelas menengah itu biasanya di sektor jasa ya, dan di industri ringan, bukan di industri berat seperti smelter atau petrokimia atau kilang dan sebagainya gitu ya. Jadi memang itu juga menjadi faktor ya, risiko yang membuat kondisi ekonomi kita mungkin makin rawan ya terhadap krisis kepercayaan. Oke. Nah, di sisi lain Pak, tadi Bapak bilang bahwa global iklim global akan mempengaruhi kondisi kita. Nah, yang saya lihat 1-2 tahun terakhir ya Pak ya, kok seolah-olah pasca Perang Dunia Kedua ini kita kayak dikasih ilusi bahwa sovereignty itu ada, gitu ya. Sekarang
ada negara yang bebas tabrak lari kemana-mana gitu ya Iya, Pak. iya. And then bahkan hanya dengan satu postingan sosial Iya. media bisa bikin Iya. pasar saham fluktuasi gitu ya. Dan Indonesia nih Pak, ya Iya. kan? Saya selalu pengen percaya bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, tapi kayaknya saya makin lama makin sulit percaya nih Pak gitu ya. Walaupun sebanyak apapun saya Iya. mencoba meyakinkan diri saya, kayaknya enggak gitu kan. Atau belum. Oke. Nah, saya melihat ada sebuah manuver ya Pak ya yang dilakukan oleh presiden kita yang menurut saya cukup taktis lah Pak ya. Untuk mencoba untuk bermitra dengan siapapun ya kan gitu kan. Bermitra dengan siapapun, kita bisa bicara soal filosofinya apa gitu ya, tapi positioning kita tuh sekarang seperti apa sih Pak? Iya. Kalau dibandingkan dengan, apakah kita harus, kalau ibaratnya anak-anak sekarang itu, kita lagi cari abang-abangan Pak. Ini negara-negara gede mana yang mau jadi umbrella kita? Siapa yang gitu mau ya. nempel kemana gitu Iya, kan? gitu, Pak. Iya, Bapak iya. melihatnya kita harus seperti itu? Jadi jawaban singkatnya adalah tidak. Ya, tidak. Kita tidak harus ngikut sini atau ngikut sana, ya, atau bahkan ngikut dua-duanya gitu ya. Siapapun itu superpower atau abang besar gitu ya. Iya. Yang Kakak tertua ya. yang sebetulnya terbukti oleh sejarah Iya. paling stabil atau paling efektif ya adalah kita bernaung pada prinsip dan norma-norma dan nilai-nilai yang konsisten. Iya. Ya, apa yang membuat negara kecil seperti Singapura, ya, atau bahkan negara-negara Skandinavia, Iya. ya, atau negara seperti Australia atau Kanada yang populasinya hanya 30 juta dibandingkan kita 285 juta, ya. Tapi negara seperti itu bisa begitu sukses, begitu berkembang, ya. Iya. Lebih ekstrimnya lagi, misalnya negara seperti Swiss, populasi cuma 9 juta, cadangan devisanya hampir $1 triliun ya. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun dan itu pelan-pelan melalui konsistensi pada norma-norma, nilai-nilai, ya kan, prinsip-prinsip, dan ya memang dalam realita geopolitik kita kadang-kadang harus goyang, kita harus fleksibel ya, bermanuver atau kita bisa bengkok supaya nggak patah gitu ya. Kita ikut sedikit tapi kemudian harus sudah mulai ada peta jalan untuk kembali ke norma-norma yang kita perjuangkan gitu ya. Dan sebetulnya begini, katakan superpower ya, Amerika gitu ya. Saat ini antara lain karena dolar lagi kuat gitu ya, dan ekonomi Amerika lagi kenceng ya karena dimotori oleh kenaikan harga saham, bobot Amerika di ekonomi dunia lagi gede ya. Tapi itu pun juga 20-25% dari ekonomi global, ya, dan hanya 14% dari perdagangan dunia. Berarti kan masih ada 86% perdagangan dunia yang di luar Amerika. Ya. Jadi sudah pasti Amerika, Tiongkok ya punya pengaruh besar karena bobot mereka dalam ekonomi dunia ya, dan apalagi dalam perdagangan global. Tapi masih ada banyak negara lain, ya, dan seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada beberapa minggu lalu di Davos ya, konferensi Davos. Ini saatnya negara-negara istilahnya middle powers ya, negara-negara yang menengah gitu ya, seperti Kanada, Jepang, Korea, Australia ya, menyatu ya, untuk berdagang, berinvestasi dan berkegiatan ekonomi ya, atas dasar prinsip-prinsip dan norma-norma dan nilai-nilai yang stabil dan konsisten ya, yang data, fakta, sejarah membuktikan yaitu adalah prinsip-prinsip yang memang sukses ya. Contoh ya, hampir semua negara-negara yang paling makmur itu hampir semuanya demokrasi. Apakah itu Swiss, apakah negara Skandinavia, apakah Kanada, Australia, Jepang, Korea ya. Sedikit sekali negara yang benar-benar makmur ya, secara berkelanjutan ya, dan secara totalitas gitu ya. Secara inklusif, semua warganya benar-benar makmur ya, yang otoriter. Ya. Jadi orang suka lupa keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ya, kesejahteraan, kemakmuran sebuah rakyat dengan nilai-nilai norma-norma, ya, prinsip-prinsip seperti demokrasi, ya kan, keadilan, ya, fairness, kejujuran, integritas dan sebagainya ya.
Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu justru menjadi lebih penting di saat superpower lagi gonjang-ganjing gitu ya. Kita harus semakin jelas dan semakin tegas apa nilai-nilai kita, apa norma-norma kita, apa prinsip kita, dan tidak terlalu menyeleweng dari situ ya. Karena itu adalah sumber stabilitas, ya. Konsistensi kita dalam memperjuangkan dan berpegang pada prinsip-prinsip kita. Pak, di setiap kalau misalnya Pak, egois nggak yang kalau tanya begini, kalau ada krisis on the horizon gitu ya Pak ya, there is also opportunity untuk Siap. untuk make some gains. Karena Pak Tom kan penggemar Game of Thrones. Oh iya. Iya. Kalau katanya Littlefinger kan chaos is a ladder. It's a ladder. Iya kan? Tangga Chaos untuk- itu buat tangga. Iya, Ya kan? oke. Apakah masih ada opportunity itu? And then kalau misalnya ada, di mana kita bisa masuk gitu Pak? Siap. Itu sebuah permainan yang berbahaya, ya. Dan kalau kita pakai analogi Littlefinger di Game of Thrones, Iya. ya, apa nasib dia di ujungnya kan? Iya. Dia mati. Iya. Dan satu pelajaran ya dari Game of Thrones justru Brandon Stark, Iya. anak muda yang tidak punya senjata, tidak punya uang, ya, lumpuh di kursi roda, dia yang malah naik ke tahta kekuasaan kan. Bukan yang paling punya uang, bukan Iya. yang paling besar militer atau senjatanya gitu ya. Jadi masalahnya dengan masuk saat saham atau mata uang anjlok, ya, itu kan kita kenal sebagai taktik catch a falling knife. Iya. Ya, jadi pisau lagi jatuh, kita coba Pegang, menangkap. kita tangkap pisau ya, untuk ambil peluang gitu ya. Tapi banyak sekali orang masuk terus tiba-tiba lebih anjlok lagi. Jadi Fake bottom Pak itu. Serok ya. Iya. Iya. Jadi betul fake bottom atau misalnya mungkin istilah pasar modalnya kayak dead cat bounce, Iya. ya kan. Jadi ada sedikit Bantulan. bantulan, ya kan, kemudian mulai turun lagi gitu ya. Jadi bagi mayoritas warga itu jangka panjang apalagi ya, jangka panjang saya kira bukan strategi yang optimal. Ya, itu sebaiknya diserahkan kepada ahli-ahli. Ya memang ada hedge fund atau investor yang punya spesialisasi ya, dia ahli sekali untuk invest dalam kondisi krisis ya, atau istilahnya distress investment gitu ya. Itu sebuah skill set ya, sebuah ilmu tersendiri ya, yang juga perlu pelatihan dan pengalaman tersendiri ya. Itu bukan strategi yang optimal bagi banyakkan orang ya. Ya, oke. At least kalau mau ngalahin inflasi gimana Pak? Kalau cuma pengen ngalahin inflasi gimana? Kalau misalnya kita Ngalahin nggak bisa. inflasi, oke, gini. Jadi sangat tergantung kondisi risiko, ya kan? Karena katakan kita ngincer keuntungan yang mengalahkan inflasi, Iya. ya kan? Tapi kalau umpamanya mata uang kita devaluasi 23%, ya kan mubazir juga, ya kan? Inflasi is nothing ya. Betul. Jadi kita harus punya pandangan lebih luas ya, perspektif lebih luas. Ini Ini bagian portfolio kita yang mengincar keuntungan. Ini bagian yang defensif ya, atau bahkan berlaku atau berfungsi sebagai semacam hedge. Ya. Right. Jadi saya kira hal yang paling sederhana ya, siapapun yang punya tabungan ya, harus sedikit berpikir seperti investor global. Ya, jadi tidak mempertaruhkan semua nasibnya di aset rupiah saja. Ya. Mungkin buka rekening valuta, taruh sebagian tabungan di dolar atau Singapura dolar atau euro bahkan, ya kan. Jadi prinsip klasik diversifikasi ya. Jadi ini saat-saat di mana risiko lagi naik dan lagi tinggi dan naik terus ya. Jadi mungkin saatnya kita lebih berpikir konservatif ya, defensif. Di samping ya mau tidak mau kita tetap harus mencoba meraih keuntungan gitu ya. Ya. Terakhir,
Ya kan, udah sejam lebih ya. Ya, ya. Masih pengen terus? Tadi sebenarnya udah Pak Tom singgung sedikit sih Pak. Untuk audiens kita yang regular Joe, yang tahunya cuma kerja, pulang, commuting. What can we do to prepare ourselves untuk menghadapi situasi dan dinamika geopolitik dan ekonomi yang kayaknya makin mulai memanas nih Pak. Iya. Tadi Pak Tom udah singgung Betul. nambahin exposure ke valuta asing. Adakah lain yang bisa dilakukan? Bergeser ke orientasi yang lebih konservatif ya. Itu berlaku bukan hanya untuk kelola tabungan atau portfolio, tapi mungkin kelola hidup, gaya hidup secara umum. Iya. Jadi mungkin memang saatnya untuk mengencangkan ikat pinggang. Ya. Berapa bulan ini kan atau tahun lalu sempat ada kontroversi ya mengenai thrifting misalnya. Iya. Ya. Ya bagi saya itu taktik yang sangat rasional ya di saat risiko dan ketidakpastian lagi naik. Ya, jadi memang kita harus tambah konservatif, bukan hanya dalam cara mengelola tabungan dan portfolio, tapi juga dalam gaya hidup kita. Ya. Secara karir atau makro gitu ya, mungkin kita juga sadar bahwa mungkin kita harus perhatian ke sektor-sektor yang punya potensi ekspor. Ya, jadi kalaupun misalnya terjadi pelemahan ekonomi ya, atau pasar modal, pasar uang, pasar saham anjlok yang bisa memicu resesi ekonomi ya, kan negara tetangga masih baik-baik saja ya kan. Nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah sampai ke Amerika, ke Eropa. Tapi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia masih oke. Australia, ya. Jadi biasanya dalam resesi ya, ekonomi di negara berkembang, justru ekspor yang menjadi sangat penting. Dan itu bukan hanya untuk ekspor terbesar ya, sawit, batu bara, nikel dan sebagainya. Tapi misalnya nih di sektor jasa pun juga bisa ekspor kan. Jadi banyak kalangan muda kita jualan produk digital, ya, apakah gambar untuk perusahaan arsitektur di negara maju, ya, mereka hemat banyak meng-outsource ya, melempar kerjaan-kerjaan kayak gambar atau grafik, bikin grafik, bikin logo, bikin grafik ke negara berkembang seperti kita. Ya, jadi saya udah lumayan banyak ketemu anak muda Indonesia ya yang kliennya di mana-mana, di Amerika, di Inggris, di Australia, dan mereka ketemunya online, ya kan? Misalnya pemuda ini pinter gambar, ya, atau pinter nulis, atau pinter ngarang musik, ya kan? Kemudian dia dikasih proyek sama klien di luar negeri, dibayar pakai dolar. Jadi itu contoh ya, potensi ekspor gitu ya. Itu tadi fake bottom, Pak. Ini sekarang saya pertanyaan terakhir. Ini benar bottom ya. Benar-benar terakhir. Bapak rencana jangka panjangnya apa? Saya pribadi. Iya. Siap. Setelah kemarin, huru-hara kemarin. Saya nggak mau bilang apa ya. Setelah kemarin, rencana jangka panjangnya apa, Pak? Bisa di-share ke kami, Pak. Tentunya ini diskusi intens dengan istri dan anak dan keluarga saya juga ya. Karena gimana pun juga kita kan bersama ya dalam segala hal gitu ya. Tapi memang kayaknya garis tangan saya ya, takdir saya itu sementara ini ya tetap aktif di bidang politik. Ya, karena apa ya, kayaknya hasilnya cukup oke sejauh ini. Dan moga-moga bisa membantu gitu ya. Menyumbangkan perspektif yang lebih teknokratis, lebih berbasis data, fakta, realita, dan juga perspektif global, kan, yang mungkin seringkali kita kurang ya di Indonesia. Saya kira karir di bisnis sudah cukup. Udah khatam ya Pak? Lumayan. Tapi kedepannya yang saya lihat,
saya mungkin bisa berkontribusi ya. Ya kita coba aja, kita lihat. Gabung sama Parpol maksudnya. Artinya komunikasi-komunikasi dengan kekuatan politik di Indonesia sudah mulai dibangun gitu ya Pak ya? Saya kira elit politik kecil sekali di negeri kita ya, dan semuanya saling kenal dan sudah saling kenal puluhan tahun bahkan. Ya. Jadi dialog itu selalu jalan terus ya, terlepas kubu mana dalam kontestasi politik atau siapa yang lagi berkuasa, siapa yang sedang tidak berkuasa ya. Dan justru saya juga masih sangat optimis ya, meskipun jangka pendek banyak risiko, ya, banyak ketidakpastian. Kalau jangka menengah, jangka panjang saya super optimis mengenai Indonesia ya. Dan itu karena kalangan muda kita ya, generasi muda kita, milenial Gen Z. Dalam pengalaman saya berapa tahun ini berinteraksi dengan generasi muda dari berbagai lapisan, berbagai daerah gitu ya, luar biasa. Dan hemat saya karena generasi ini dari usia dini sudah mengkonsumsi konten global, ya, melalui YouTube, melalui media sosial, ya. Jadi ini generasi yang paling punya ilmu, punya pengetahuan global, ya, dan sudah terlatih berpikir kritis oleh konten global di YouTube dan media sosial ya, dibandingkan generasi saya atau generasi sebelumnya. Ya. Pak Tom, terima kasih banyak. Thank you for being generous for your time ya. Kami berharap ini bukan yang terakhir. Kalau ada isu-isu ekonomi kayaknya ini abang-abangan kita. Abang-abangan kita. Dan kayaknya banyak yang akan excited juga waktu dengar tadi Pak Tom akan berkecimpung lagi politik, Pak. I think it's a good news for everyone ya. Iya, saatnya regenerasi sih kalau gue. Politik kan dari tahun 98 orangnya itu aja. Kalau menurut gue ya. Oke. Terima kasih ya Pak Tom. Terima kasih banyak. Terima kasih udah gitu aja Alfilter kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow media sosialnya Big Alpha dan media sosialnya Pak Tom. Terima kasih. Bye.